Di balik layar propaganda, parade militer raksasa yang megah dan rentetan uji coba rudal yang kini nyaris rutin, Korea Utara sedang mengalami transformasi. Ini bukan sekadar manuver retorika musiman, ini adalah pergeseran doktrin negara yang paling signifikan dalam beberapa dekade. Sebuah perubahan mendasar yang mengubah aturan main di semenanjung Korea. Perubahan ini berpotensi mengguncang keseimbangan kekuatan di Asia Timur dan harus dipahami secara mendalam. Hari ini, kita akan mengupas tuntas mengapa Pyongyang mengubah arah kebijakan militernya, apa dampak nyata dari deklarasi Korea Selatan sebagai musuh utama, dan seberapa besar risiko konflik terbuka yang mengancam stabilitas global. Ini adalah realita geopolitik yang sedang berlangsung, bukan isapan jempol atau clickbait. Kita akan menelusuri bagaimana Kim Jong-un mengintegrasikan senjata nuklir ke dalam jantung strategi perang negaranya. Selama lebih dari setengah abad, klaim resmi Pyongyang selalu mengakar pada satu tujuan, reunifikasi damai semenanjung Korea. Meskipun narasi ini seringkali terasa hampa di tengah ketegangan, ideologi reunifikasi tetap menjadi jangkar kebijakan luar negeri mereka. Namun, era itu telah berakhir. Kim Jong-un, melalui pidato kenegaraan dan keputusan partai yang bersifat final, kini secara terbuka mendeklarasikan bahwa Korea Selatan bukan lagi saudara yang terpisah, melainkan musuh permanen yang harus ditundukkan. Ini jauh melampaui perubahan kata. Ini adalah penghapusan ideologi lama negara. Institusi yang mengurusi hubungan antar Korea dibubarkan, dan yang paling penting, opsi penyelesaian damai secara resmi dicoret dari buku panduan kebijakan negara. Artinya, Korea Utara kini secara resmi mempersiapkan diri untuk masa depan tanpa kompromi, di mana Seoul dilihat sebagai target, bukan mitra potensial. Secara historis, kekuatan militer Korea Utara sangat bergantung pada jumlah pasukan konvensional yang masif, artileri jarak jauh yang mampu menghantam Seoul, dan rencana serangan mendadak berskala besar. Namun, fokus strategis mereka telah bergeser secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir. Kini inti dari doktrin militer negara adalah senjata nuklir dan misil strategis. Korea Utara tidak lagi memandang senjata nuklir hanya sebagai alat tawar-menawar diplomatik yang bisa digunakan untuk mendapatkan konsesi. Sebaliknya, nuklir telah dilegitimasi sebagai jaminan abadi kelangsungan rezim dan alat pencegah yang mutlak. Perubahan ini sangat berbahaya. Doktrin baru mengizinkan serangan nuklir pendahuluan, tidak harus menunggu diserang lebih dulu. Target yang ditetapkan pun bukan hanya instalasi militer, melainkan pusat komando, infrastruktur, dan pusat populasi musuh. Salah satu langkah Kim Jong-un yang paling mengkhawatirkan adalah memasukkan status negara nuklir ke dalam konstitusi negaranya. Langkah ini memiliki implikasi hukum dan politik yang sangat luas, baik di dalam maupun luar negeri. Dengan menjadikan status nuklir sebagai hukum dasar negara, program senjata nuklir tidak lagi bisa dibatalkan oleh pergantian kebijakan atau tekanan dari faksi internal manapun. Selain itu, langkah ini secara efektif melucuti daya tawar negosiasi internasional. Bagi dunia, ini adalah sinyal jelas bahwa Pyongyang tidak lagi bernegosiasi untuk denuklirisasi atau menyerah. Sebaliknya, mereka bernegosiasi dari posisi kekuatan yang secara hukum telah diabadikan. Militer kini memiliki legitimasi hukum absolut untuk menggunakan senjata nuklir di bawah kondisi tertentu, menghilangkan keraguan mengenai keseriusan ancaman mereka. Posisi geografis Korea Selatan menjadikannya pihak yang paling rentan terhadap perubahan doktrin ini. Ibu kota Seoul, sebuah pusat ekonomi global raksasa dengan jutaan penduduk, hanya berjarak sekitar 50 km dari perbatasan, dalam jangkauan ribuan unit artileri Korea Utara. Dengan doktrin serangan pendahuluan yang baru, serangan dapat dilancarkan dengan cepat, bahkan tanpa deklarasi perang resmi. Target awal yang paling mungkin adalah pusat komando utama, pangkalan udara, pelabuhan, dan jalur logistik vital, yang semuanya berada di wilayah metropolitan yang padat. Dalam banyak simulasi militer yang dilakukan oleh analis barat, bahkan konflik konvensional singkat di zona ini diperkirakan dapat menimbulkan ratusan ribu korban sipil dalam hitungan hari. Eskalasi bisa terjadi dalam hitungan jam, dan risiko ini diperburuk oleh integrasi nuklir dalam strategi serangan cepat Pyongyang. Amerika Serikat tetap menjadi variabel terpenting dalam setiap kalkulasi perang Korea Utara. Dengan puluhan ribu personel militer yang ditempatkan di Korea Selatan dan komitmen pertahanan bersama yang kuat, konflik lokal hampir dijamin akan meluas menjadi konflik regional atau internasional. Latihan militer gabungan antara AS dan Korea Selatan selalu ditafsirkan oleh Pyongyang sebagai latihan invasi dan provokasi langsung terhadap kedaulatan mereka. Siklus ini sangat mudah diprediksi. Setiap latihan besar diikuti oleh serangkaian uji coba rudal balistik, peningkatan kesiagaan militer di perbatasan, dan ancaman terbuka yang keras dari media pemerintah. Siklus eskalasi yang berulang ini bukan hanya rutinitas.
setiap putaran membawa risiko kesalahan kalkulasi yang semakin besar, meningkatkan ketegangan, dan membuat semenanjung Korea semakin dekat ke ambang konflik yang sebenarnya. Di tengah isolasi global yang semakin ketat, Korea Utara menemukan mitra yang kuat dan bersedia menantang tatanan Barat, Federasi Rusia. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara telah menguat secara signifikan, ditandai dengan pertemuan tingkat tinggi antara Kim Jong-un dan Vladimir Putin, serta dugaan yang kredibel mengenai kerjasama teknologi militer yang intens. Moskow, yang fokus pada konflik di Eropa, memandang Pyongyang sebagai mitra strategis anti-Barat, sumber amunisi artileri, dan sekutu politik yang dapat diandalkan. Sebaliknya, bagi Korea Utara, Rusia memberikan pelindung diplomatik di PBB dan jalur keluar yang krusial dari tekanan sanksi internasional yang mencekik. Aliansi baru ini telah mengurangi efektivitas sanksi global dan memberikan Pyongyang lebih banyak keberanian untuk melanjutkan program nuklir dan misilnya tanpa takut isolasi total. Sementara Korea Utara sibuk memproyeksikan kekuatan keluar, Kim Jong-un juga memperketat cengkraman kekuasaan di dalam negeri hingga ke tingkat ekstrim. Pengawasan media total, sensor ketat, dan pengawasan terhadap elit militer serta partai adalah bagian dari upaya mempertahankan stabilitas rezim di tengah kesulitan ekonomi yang akut, termasuk kelangkaan pangan yang sering terjadi dan dampak sanksi yang berkepanjangan. Di Pyongyang, militer memiliki peran ganda. Mereka bukan hanya alat pertahanan negara melawan musuh luar, tetapi juga alat kontrol politik domestik yang paling penting. Selama kesetiaan militer dapat dijamin, rezim Kim Jong-un akan tetap bertahan, menjadikan setiap perwira tinggi sebagai pemain kunci dalam menjaga status quo dan mencegah potensi gejolak internal yang bisa menggoyahkan kepemimpinan absolutnya. Pertanyaan besar yang menghantui para analis geopolitik adalah, apakah perang di semenanjung Korea kini hanya masalah waktu, mengingat perubahan doktrin yang agresif ini? Jawabannya adalah, belum tentu, tetapi risikonya kini berada pada titik tertinggi dalam sejarah modern. Korea Utara sejatinya tidak mencari perang total yang akan mengakhiri rezim mereka. Tujuan utama mereka adalah pencegahan, memastikan tidak ada pihak, terutama Amerika Serikat dan Korea Selatan, yang berani melakukan serangan pendahuluan atau mencoba penggulingan rezim. Namun masalah terbesar terletak pada potensi kesalahan kalkulasi. Sebuah insiden kecil di perbatasan laut, salah tafsir pergerakan pasukan, atau bahkan kecelakaan tak terduga, semuanya berpotensi memicu eskalasi yang cepat dan tidak terkendali. Dalam doktrin baru Pyongyang, eskalasi cepat seperti itu justru dipandang sebagai bagian integral dari strategi mereka. Perubahan kebijakan militer Korea Utara yang kita saksikan saat ini bukanlah gertakan kosong atau serangkaian manuver sesaat. Ini adalah implementasi dari strategi jangka panjang yang telah dirancang dengan perhitungan matang untuk memastikan kelangsungan hidup dinasti Kim. Dunia mungkin telah terbiasa dengan ancaman-ancaman rutin dari Pyongyang selama bertahun-tahun, namun kini kita harus mengakui bahwa aturan mainnya telah berubah secara fundamental. Dengan nuklir dilegalkan dalam konstitusi dan Korea Selatan dideklarasikan sebagai musuh, opsi diplomasi yang fokus pada denuklearisasi semakin menipis. Semenanjung Korea secara definitif tetap menjadi salah satu titik paling berbahaya di dunia, dan setiap keputusan politik di wilayah ini membawa dampak global yang signifikan. Dalam era di mana senjata nuklir menjadi inti strategi, perang tidak pernah benar-benar bisa disebut lokal. Bagaimana menurut Anda, sejauh mana aliansi Korea Utara-Rusia akan mempengaruhi stabilitas Asia Timur? Tuliskan opini Anda di kolom komentar. Jika Anda mendapatkan wawasan baru dari analisis mendalam ini, jangan lupa berikan like pada video ini dan subscribe ke saluran kami untuk mendapatkan update dan pembahasan geopolitik seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.